Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan mempresentasikan hasil analisis dari belajar di pengajar. Kelompok kami yang pertama ada Alfred Carson Marcius, yang kedua ada Muhammad Firdaus Nurhadi, yang ketiga ada Hafiz, yang keempat ada Hadis Firda. Jadi next. Oke, sesi dari presentasi kali ini yang pertama ada berita dengan judul Ibu Guru Jaburi Siswa PAN minta diselidiki DKI buat kebijakan pengawasan. Kedua ada berita cerita para guru berinovasi di tengah pandemi Corona. Lalu yang ketiga ada perjuangan guru di pelosok garda untuk perangi COVID-19. Yang pertama ada berita Ibu Guru Jaburi Siswi PAN minta Disdik DKI buat kebijakan pengawasan. Jadi berita di atas mencerminkan beberapa masalah yang mempengaruhi kompetensi dalam ruang lingkup kepribadian dan etika profesi kepentingan, khususnya kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Yang pertama ada kepribadian, personal competence, yaitu ketidakstabilan moral. Jadi guru honorer atau dengan inisial AM ini yang mencabut siswa menunjukkan kekurangan dalam etika dan moral pribadi. Lalu yang kedua ada etika profesi, professional competence, pelanggaran kode etik profesi. Jadi tindakan guru ini mencabut siswanya adalah pelanggaran ekstris terhadap etika profesi kependidikan. Ketiga ada dari sosial, social competence. Jadi kegagalan dalam profesional, guru seharusnya mampu menjalin hubungan interpersonal yang baik dengan siswa dan orang tua. Lalu yang terakhir ada profesionalisme atau professional competence, yaitu kekurangan pengawasan terhadap. Jadi kejadian ini mengungkapkan kurangnya pengawasan terhadap guru di sekolah tersebut. Jadi next. Nah, lalu di sini ada solusinya. Untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi di masalah tersebut, berikut adalah beberapa solusi yang dapat diambil. Yang pertama, kita dapat memberikan hukuman yang tegas. Jadi, guru berinisial AM ini yang mengungkap pencabulan harus dihadapkan pada hukuman yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu, kita bisa menguatkan pengawasan terhadap guru. Jadi, Jakarta harus mengambil langkah-langkah untuk memperketat pengawasan terhadap guru, terutama guru honorer. Lalu yang ketiga, kita bisa melakukan pelatihan etika dan moral profesional. Jadi guru harus diberikan dalam hal etika dan moral profesional. Dan yang terakhir, kita bisa meningkatkan kesadaran mahasiswa. Jadi sekolah itu tidak perlu meningkatkan jadi sekolah itu perlu meningkatkan kesadaran siswa hak-hak mereka dan bagaimana melakukan tindakan yang atas seperti cabut. Next. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, yang kedua ini ada berita kedua ini ada cerita para guru berinovasi di tengah pandemi corona. Untuk berita di atas ini mencerminkan beberapa masalah yang mempengaruhi kompetensi di ruang lingkup kepribadian dan etika profesi kependidikan, khususnya kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Untuk bagian-bagiannya ini ada kompetensi kepribadian, yaitu tantangan dalam menyesuaikan dengan perubahan, yaitu guru-guru seperti harus mempunyai kepribadian seperti Titis Kartikawati dan Titik Nur Istiqomah yang menyesuaikan diri dengan perubahan dalam metode pengajaran karena pandemi. Ini menunjukkan perlunya kemampuan guru untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah dengan cepat. Untuk yang kedua ada etika profesi, yaitu tantangan dalam mengatasi konflik antara teknologi dan pendidikan. Titik Nur Istiqomah ini mencerminkan etika dalam pendidikan di era digital di era digital ini. Guru dihadapkan pada dilema antara penggunaan teknologi oleh anak-anak dan upaya menjauhkan mereka dari teknologi. Untuk yang ketiga ada pedagogik, yaitu kreativitas dalam metode pembelajaran. Guru-guru harus mencari metode bagaimana pembelajaran itu dapat kreatif dan efektif, yang cocok dengan situasi pembelajaran jarak jauh seperti Titis Kartikawati menggunakan radio, sedangkan Titik Nur Istiqomah ini memanfaatkan TikTok sebagai alat pembelajarannya.
Untuk yang terakhir ini ada profesionalisme. Untuk profesional ini kesadaran akan perbedaan sumber daya, yaitu Titis Karyawati ini menyadari bahwa tidak semua wilayah di Sanggau memiliki akses internet. Ini menunjukkan pentingnya kesadaran terhadap perbedaan sumber daya dan kemampuan di berbagai lingkungan pendidikan. Untuk solusinya itu dibagi menjadi 4. Solusi yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan guru, yaitu menyelenggarakan pelatihan reguler untuk guru dalam menghadapi tantangan pembelajaran selama pandemi. Lalu mereka juga harus memahami alat-alat ajar platform online dan e-learning gitu dan kelas virtual. Yang kedua itu pengembangan kompetensi digital, yaitu guru memperoleh kompetensi digital yang lebih baik untuk efektif mengajar secara online. Mereka juga uh, harus mengetahui gimana cara ngelola e-learning digital sama kelas virtual gitu. Yang ketiga itu ada kolaborasi dengan orang tua, yaitu mengadakan pertemuan atau konsultasi rutin dengan orang tua untuk membahas kemajuan dan tantangan dalam pembelajaran anak-anak. Yaitu kolaborasi yang kuat dari anak-anak dan guru. Kolaborasi orang tua sama guru ini dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Pengguna media sosial dan aplikasi pembelajaran juga yang sesuai untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam hal pembelajaran yang disediakan oleh guru itu. Lalu ini dapat membantu motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Untuk yang terakhir itu ada kreativitas dalam metode pengajaran, yaitu terus mengembangkan metode pembelajaran kreatif dan inovatif seperti penggunaan alat visual, game edukasi online atau kolaborasi dengan institusi-institusi budaya lokal. Yaitu kreativitas dalam metode pengajaran ini itu pengawasan dan pengendalian. Yaitu pihak-pihak sekolah dan pemerintah perlu memastikan pengawasan yang ketat terhadap metode pembelajaran yang digunakan agar dapat menjaga standar etika profesi kependidikan. Untuk yang ketiga itu untuk berita yang ketiga yaitu perjuangan guru di pelosok untuk untuk perangi COVID COVID-19. Untuk berita ini itu ada beberapa masalah yang mempengaruhi kompetensi dalam ruang lingkup kepribadian dan etika profesi kependidikan, khususnya dalam kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial dan profesional. Untuk kepribadian sendiri itu di berita ini keterbatasan sumber daya guru. Beberapa guru-guru di daerah tertentu tidak memiliki gawai atau akses yang memadai ke teknologi. Untuk yang kedua itu ada etika profesi, tantangan dalam menciptakan lingkungan dalam pembelajaran yang merata. Guru-guru seperti Wilfriedus Kado dan Afan Faturrahman terpaksa harus melakukan tatap muka dengan siswa atau berkunjung ke rumah siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi guru etika profesi ini, guru-guru itu sampai nyamperin ke rumah-rumah siswanya sendiri gitu, jadi satu persatu sampai kayak ada rumah yang kayak jaraknya 1 kilometer sampai jauh gitu, jadi cukup memakan waktu sih. Untuk yang ketiga ini pedagogik atau pedagogika kompetens, inovasi dalam pembelajaran. Guru-guru tersebut harus berinovasi dalam pembelajaran seperti membawa permainan tambahan seperti boneka atau ular tangga. Untuk pedagogik ini sendiri tuh guru tuh diminta untuk kayak berinovasi, gimana sih kayak pembelajaran itu agar dapat menjadi fun gitu. Untuk yang keempat itu ada sosial. Sosial itu kolaborasi dengan siswa dan orang tua. Guru-guru harus berkolaborasi secara aktif dengan siswa dan orang tua untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap berjalan baik. Jadi hubungan antara siswa dan orang tua dan juga guru-guru ini harus secara aktif gitu. Jadi guru-guru ini harus hubungannya itu dekat. Jadi kayak ada
anak ini bermasalah di sekolah, jadi guru-guru ini dapat ngasih tahu orang tua murid gitu. Untuk yang terakhir itu ada profesionalisme, yaitu pengorbanan guru. Guru-guru yang berjuang keras untuk menjalankan tugas mengajar di tengah keterbatasan sumber daya, mereka menunjukkan kompetensi profesional yang tinggi. Untuk yang terakhir itu ada solusi. Berikut adalah beberapa solusi untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi kompetensi dalam ruang lingkup kepribadian dan etika profesi kependidikan dalam konteks pembelajaran di daerah-daerah dengan tantangan khusus. Untuk yang pertama itu ada pemberian gawai atau perangkat pendukung, yaitu pemerintah dan lembaga pendidikan dapat memberikan bantuan berupa gawai atau perangkat komunikasi kepada guru yang tidak memiliki akses ke teknologi. Untuk yang kedua itu ada pengakuan dan penghargaan. Pengorbanan dan upaya ekstra yang dilakukan oleh guru di daerah-daerah terpencil perlu diakui dan dihargai oleh pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Ini dapat mencakup penghargaan, insentif, atau pengakuan dalam bentuk lainnya. Untuk yang ketiga itu ada kerjasama dengan orang tua. Guru dapat berkomunikasi aktif dengan orang tua siswa untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh siswa di rumah. Untuk yang keempat itu ada pengembangan materi pembelajaran yang kontekstual. Guru dapat merancang materi pembelajaran yang lebih relevan dengan kehidupan kehidupan siswa di daerah terpencil. Untuk yang terakhir itu ada penggalangan dana sumber daya tambahan, yaitu guru dapat mencoba menggalang sumber daya tambahan melalui kerjasama dengan masyarakat, organisasi nirlaba, atau perusahaan lokal untuk mendukung pembelajaran seperti penyediaan permainan edukatif atau bantuan dalam mengakses sumber daya. Oke, yang selanjutnya adalah penutup. Dalam konteks pembahasan di atas, terdapat sejumlah beberapa masalah yang mempengaruhi kompetensi dalam ruang lingkup kepribadian dan etika profesi kependidikan. Khususnya dalam kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, maupun kompetensi profesional. Masalah-masalah ini terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh para guru di daerah dengan keterbatasan sumber daya, terutama selama masa pandemi COVID kemarin. Nah, dari pembahasan tersebut, kami dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut. Pertama, tantangan akses teknologi. Banyak guru di daerah terpencil menghadapi kendala dalam mengakses teknologi dan internet, yang merupakan komponen utama dalam pendidikan jarak jauh. Yang kedua, ketidaksetaraan akses pendidikan. Siswa di daerah-daerah terpencil juga menghadapi cukup banyak kesulitan dalam mengakses pendidikan jarak jauh, menciptakan ketidaksetaraan dalam pendidikan. Guru di sini dihadapkan pada dilema etika dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang merata. Yang ketiga, inovasi pembelajaran. Guru di daerah-daerah terpencil harus berinovasi dalam metode pembelajaran mereka, termasuk dengan menggunakan media sosial seperti TikTok, tatap muka, dan penggunaan sumber daya yang terbatas. Hal ini menekankan kompetensi pedagogik dan keprofesionalan mereka. Yang terakhir, pengakuan terhadap pengorbanan guru. Guru di daerah-daerah terpencil seringkali berjuang keras untuk menjalankan tugas mengajar mereka dengan sumber daya yang terbatas. Pengakuan dan penghargaan terhadap upaya mereka sangat penting untuk menjaga semangat dan motivasi mereka. Dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan masyarakat. Pemberian akses teknologi yang lebih baik, pelatihan yang cukup relevan, pengembangan materi pembelajaran yang sesuai konteks, serta penghargaan terhadap pengorbanan guru adalah langkah-langkah yang dapat membantu mengatasi tantangan dalam pendidikan di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi hak universal yang dapat diakses oleh semua individu tanpa memandang lokasi geografis maupun latar belakang sosial ekonomi mereka. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih semuanya. Sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.